Enggak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innamal hubbu suluk wa qadina ilil asar duna raibin aw sukun wa lil qadar innamal hubbu suluk wa qatina ilil asar duna raibin aw sukun wal siya'u lil qadar zada syauqi lin nabi zada syauqi lin nabi zada syauqi lin nabi zada syauqi lin nabi Syauqi lin nabi madhawa'u madhabi zada syauqi lin nabi madhawa'u madhabi niltu kulal arabi bittiba'i lin nabi zada syauqi lin nabi zada syauqi lin nabi zada syauqi lin nabi madhawa'u madhabi zada syauqi lin nabi madhawa'u madhabi niltu kulal arabi bittiba'i lin nabi zada syauqi lin nabi zada syauqi lin nabi innamal hubbu suluk wa qatifai lil asar duna raibin aw sukun wa siya'u lil qadar innamal hubbu suluk wa qatifai lil asar duna raibin aw sukun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, saya persilakan untuk berdiri. Situ kan. Nah, malu tuh yang bilang, kau bilang malu tuh yang sabar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husni amma ra'ayna, qaddu ya wajha suduri, ya Nabi salam alaika, bareng nih tolong, alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsul, jangan baca dulu, jangan baca, anta nurul maqburi, anta iksiru wa waqi, anta misbal khusuri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khatiqaini, ya mu'ay ya mumajja, ya imam al-kiblataini, sekali lagi, Rasul salam alaika, sekali lagi ya, Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم أي أعلم والله أعلم بحقيقة المراد Hadiratul mukarramin wal muhtaramin as-sa'adatul ulama wa karamatul fudala. Dalam hal ini yang sangat kita hormati dan kita muliakan para asatid wal asatidah, wabil khusus guru-guru kita, imam masjid kita yang senantiasa membimbing kita, Al-Ustadz Tengku Muhammad Ali Nafi'ah. Betul Ustadz ya namanya ya? Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Tadi telah membantu kita, anak-anak kita belajar ilmu fikih dari mulai dasar mabadiul fiqhiyah. Itu kami dulu SD pun sama belajar. Alhamdulillah jarang di Batam ada imam masjid yang mengajarkan secara langsung kepada anak-anak remaja, remako, termasuk remako ya, remaja kolot. Belajar ilmu fikih secara tuntas. Biasanya kajiannya ya seminggu sekali, sebulan sekali. Ini alhamdulillah bersilabus. Dan ini penting, mudah-mudahan jadi percontohan Silal Hijrah ini. Kalau di pesantren sudah biasa, tapi di masjid ini jarang. Padahal ini metodenya Rasulullah. Dulu Rasulullah bersama para sahabat sehingga muncul banyak ahlus suffah ya. Seperti siapa? Imam Anas bin Malik, ya. Imam Abu Hurairah, nah, itu dulu adalah ahlus suffah yang menerima ilmu dari Rasulullah SAW secara langsung. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang tidak bertele-tele, karena tadi gak ada sambutan rupanya Pak. Saya kira ada sambutan. Biasanya acara sebesar ini pasti banyak sambutan. Pak RT, Pak RW, kalau perlu nenek-nenek pun pengen sambutan. Ini enggak, alhamdulillah. Yang kami hormati bapak-bapak, adik-adik remaja, anak-anak kami semua, ibu-ibu yang bajunya pada bagus-bagus, mudah-mudahan akhlaknya pun bagus. Tutur katanya halus. Bergaul sama suami bukan karena fulus. Banyak contoh, ibu-ibu sering minta fulus, suaminya cepat mampus. Allah. Awas jangan kayak pepatah, makin cepat ikan sepat ikan gabus, makin cepat semakin. Nah, itu ngedoain suami mati namanya, ya. Hadirin wal hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan hidayah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang paling utama, semoga penyakit yang selama ini menghantui kita, corona ini segera berlalu. Nampaknya di Masjid Al-Hijrah udah nggak ada corona kayaknya, insyaallah. Tandanya karpet udah dipasang, ya. Saya pun tak pakai masker. Bapak-bapak sebagian besar tidak pakai masker. Dan sungguh kalaupun ada penyakit yang ditakutkan oleh Rasulullah kepada umatnya, ada satu penyakit, bukan corona, bukan DBD, bukan SARS. Apa itu? Nabi takut kepada umatnya karena satu penyakit yang disebut dengan al-wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan terlalu menakutkan kematian. Apa ada penyakit seperti itu Pak Ustadz? Ada. Orang terlalu cinta kepada dunia. Apa nggak boleh cinta dunia? Bukan nggak boleh, cuman terlalu jangan. Seperti apa contoh terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada kematian?
Orang kalau sudah cinta dunia, maka dia tidak peduli lagi yang halal maupun yang haram. Yang penting untuk kepentingan pribadinya, dia akan lakukan. Jangan heran Pak, zaman sekarang banyak orang yang berani meminum bensin. Wah, kata anak-anak, kayak mana bensin diminum? Zaman sekarang banyak orang yang sudah berani memakan aspal jalan. Aspal segitu kerasnya dimakan, gimana Pak Ustadz? Artinya apa? Kalau dulu orang hati-hati Pak, dalam memilih masalah rezeki, takut kena barang haram. Jangankan haram subhat pun jangan sampai. Sekarang nggak pilih-pilih lagi. Apalagi ekonomi sulit musim corona ini. Gara-gara orang terlalu cinta kepada dunia, maka tidak sedikit subsidi bensin yang harusnya buat masyarakat miskin diminum oleh orang-orang yang rakus. Tandanya cinta kepada dunia. Tidak sedikit jalan yang harusnya grade A, aspal itu harusnya kualitas pertama. Gara-gara pengen dapat untung, bahasa sekarang cuan. Apa Pak? Cuan ya. Dia makan. Malah kemarin rame Pak. Masyarakat sulit. Ekonomi terhimpit. Bepergian pun serba sulit. Kalau pergi kemarin kan harus pakai apa Pak? PCR ya. Masyarakat kecil dibebankan PCR yang begitu besar, melebihi harga tiket. Tiket 500.000, PCR sampai 900.000. Ternyata yang ambil keuntungan ongkang-ongkang di atas, padahal hartanya udah banyak. Betul gak Pak? Siapa itu? Jangan disebut, gak boleh ya. Yang jelas zaman sekarang banyak orang yang mungkin mengabaikan hal seperti itu. Dia lupa bahwa kelak akan ada pertanggungjawaban. Kalau masalah mati, takut orang Pak. Luar biasa. Sedangkan kata Nabi, Al-Qayyis mangdana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bukan matinya yang harus kita takutkan, tetapi ketika nanti mati, apa yang akan kita dapatkan. Malam hari ini, saya yakin, jamaah Masjid Al-Hijrah termasuk yang disampaikan Nabi, orang-orang yang cerdas, yakni orang yang tahu siapa dirinya dan mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Apa contohnya? Buktinya mau hadir di majelis ilmu. Buktinya masih hadir di majelis maulid. Memang maulid ada dasarnya, ada contohnya. Pak Ustadz tadi seperti disampaikan oleh pembawa acara. Bu, ini maulid apa maulud? Maulid. Ibu-ibu mau? Saya tanya bapak-bapak, Pak, maulid apa maulud? Sepakat maulid? Pak Imam mau maulid apa maulud? Kalau kita lihat sering di masyarakat ada yang nyebut maulid, ada yang nyebut maulud. Mana yang betul? Mari kita tinjau dari segi bahasa. Kalau maulid berarti segatnya isim zaman. Isim apa anak-anak? Isim zaman, menunjukkan waktu. Artinya waktu ketika Nabi dilahir. Kalau maulud berarti segatnya isim maf'ul. Mauludun, maf'ulun. Wazannya sama ya. Isim maf'ul. Artinya apa? Yang dilahirkan. Maulid tempat waktu dilahirkan. Maulud adalah yang dilahir. Jadi mana yang benar? Maulud, udah mulai goyang nih. Benar dua-duanya. Jangan sampai jadi orang yang enggak istiqomah. Maulid artinya waktu dilahirkan, maulud yang siapa yang dilahirkan maksudnya? Baginda Nabi. Orang Malaysia kalimat maulud sering diidofatkan kepada Nabi. Jadi maulidun Nabi. Sama saja artinya. Orang Sunda malah aneh Pak. Orang maulud, orang Sunda nggak mau ribet. Mulud. Ada yang bilang mulud ayo? Mulud. Pak Ustadz, tolong carikan tasrifannya, wazan pu'lun ada nggak? Mulud, pu'lun nggak ketemu Pak.
Kok bisa kayak gitu? Tak masalah, mau maulid, mau maulud, mau maulidur rasul, mau mulud, intinya esensi yang sesungguhnya adalah ta'ziman wa takriman, mengagungkan, memuliakan hari dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi Pak Ustadz, sekarang udah bukan bulan Maulud, sekarang bulan silih mulud kata orang Jawa, ya. Sekarang bukan Rabiul Awal tapi bulan Rabiul Akhir. Memperingati, bergembira dengan kelahiran Rasul tidak terbatas kepada satu bulan. Nabi mencontohkan. Apakah Nabi pernah memperingati hari kelahirannya? Dalam satu hadis, su'ila 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ang shoma fi yaumil isnin, tentang kebiasaan beliau puasa pada hari Senin. Jadi sebelum sahabat bertanya, sahabat nengok dulu. Nabi itu terbiasa melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Gak banyak nanya dulu sahabat. Nabi puasa hari Senin, diikuti aja dulu. Tapi lama-kelamaan penasaran. Apa sebenarnya yang menyebabkan Nabi puasa pada hari Senin? Ditanyalah sama sahabat. Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu fihi. Kenapa aku puasa pada hari Senin? Karena pada hari itulah aku dilahirkan. Karena Nabi lahir pada hari Senin sebagai wujud kegembiraan kepada Allah, wujud syukur beliau dilahirkan pada hari itu, maka beliau puasa pada hari Senin. Artinya apa? Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Itu kan Nabi tuh puasa. Kenapa kita nggak puasa? Kata siapa? Di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin ada yang istiqomah puasa hari Senin. Amin. Ada yang istiqomah? Maka bapak ibu yang istiqomah puasa hari Senin layak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Karena sudah menjalankan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi dan gembira dengan berpuasa di hari kelahiran Rasulullah. Itu jangan kira itu Pak. Puasa hari Senin itu tandanya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti yang belum puasa nggak cinta. Karena ini tergantung kemampuan masing. Maka mudah-mudahan setelah mendengar ini kita istiqomah puasa hari Senin. Amin. Yang kedua, dari hadis ini dapat diketahui bahwa sunnah berpuasa di hari kelahiran. Nabi kebetulan lahirnya pada hari Senin, maka puasa pada hari Senin. Seandainya mungkin Nabi kalau lahir pada hari Selasa, bisa saja beliau puasa pada hari Selasa. Tapi karena lahirnya Senin, puasa pada hari Senin. Mungkin saja di antara bapak ibu ada yang kebetulan lahirnya sesuai dengan hari Nabi, sesuai dengan lahirnya Nabi, maka ibu double puasa di hari kelahiran Nabi dan puasa di hari kelahiran bapak ibu. Sunnah, bukan bid'ah. Karena ada sebagian, ngapain kamu puasa hari Selasa? Puasa wedal Pak. Apaan Nabi gak mencontohkan? Bid'ah, kata siapa? Nabi mencontohkan puasa pada hari kelahiran. Cuman kebetulan Nabi lahirnya hari Senin. Bapak hari Rabu. Bapak puasa hari Rabu, ditanya sama orang, puasa apaan Pak? Puasa wedal, kata orang Jawa ya. Bid'ah Pak. Bapak melakukan amalan yang gak dilakukan sama Nabi. Kata siapa? Bapak aja yang kurang piknik, bilang aja gitu. Kenapa kurang piknik? Nabi saja puasa pada hari kelahiran. Sepakat ya? Jadi Nabi bergembira di hari kelahirannya dengan puasa. Sekarang itu Nabi nyontohin puasa. Tidak harus puasa. Barangkali ada orang yang mungkin ingin sedekah, silakan sedekah. Orang gembira di hari kelahiran Nabi dengan memperbanyak sholawat, silakan perbanyak sholawat. Orang gembira di hari kelahiran Nabi ingin seperti jamaah Al-Hijrah, ingin seperti pengurus Masjid Al-Hijrah mengadakan tabligh akbar, silahkan. Ini yang umum di masyarakat. Ada ngaji Al-Quran. Tadi kita dengar suara qori yang begitu merdu, enak didengar. Enak tidak Bapak Ibu? Enak? Awas, jangan enak mendengar suara di televisi saja sementara suara Al-Quran tidak menyentuh kepada hati kita. Ya. Tadi ketika dibacakan Al-Quran, subhanallah,
Kalau ibu ngerti, jangankan tidak ngerti saja enak menusuk kepada kalbu. Apalagi dengan suara yang indah. Allahu Akbar. Kemudian ada tabligh akbar. Ada ceramahnya, ada pembagian sertifikat sebagai penghargaan kepada anak-anak kita. Apakah itu dilarang? Siapa orang yang berani mengatakan itu dilarang? Silahkan hadapkan ke sini. Ngaji Quran adalah perintah Allah. Tapi kan cuman acara doang, cuman beberapa ayat. Jangan salah, tiap hari mungkin orang ini istiqomah baca Al-Quran. Intinya apa? Mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran Nabi sendiri karena beliau melakukannya. Bagaimana sahabat? Jangan salah. Cuman sahabat belum seperti kita. Sahabat ketika tahu Rasulullah puasa pada hari Senin karena itu hari kelahirannya, banyak di antara para sahabat yang tidak meninggalkan puasa hari Senin. Berkembang sampai sekarang, alhamdulillah kita termasuk umat Nabi walaupun tidak melihat wajah Rasulullah, walaupun tidak pernah mencium tangannya, walaupun tidak pernah mendapatkan wahyu langsung daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tetap yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman yang kelak akan menyelamatkan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi di sini kenapa Pak Ustadz kita harus cinta kepada Nabi? Ini sering klise pertanyaan. Kenapa harus cinta kepada Nabi? Kalau kita tidak ada kecintaan kepada Nabi, bagaimana kita mau membuka pintu syurganya Allah? Bukannya pintu surga la ilaha illallah, betul, tapi belum sempurna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana supaya kita cinta kepada Rasulullah? Harus kenal dong. Mana mungkin kita cinta tetapi tidak kenal. Maka dikenalkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana kehidupan Nabi. Ulama cerdas bagaimana caranya supaya anak-anak kita senang. Dibuatkan nadom. Dulu ada ya, kewajiban umat Islam mengenal silsilah Nabi. Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah. Sekarang sudah jarang diajarkan, tapi ada qasidah yang baru lagi. Pasti sudah hafal semua. Rahatil atyar tashdu fi layalil maulidi. Hafal semuanya? Ayo semua bareng. Wa barikun min ma'ani ahmadi rahatil fi layalil maulidi وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي في ليالي عبد الله nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tahu tidak siapa yang ngarang syair itu? Tahu?
Tahu siapa Bu yang tahu Bu? Ibu hebat itu. Bapak-bapak ada yang tahu siapa yang ngarang itu Pak? Siapa? Nggak tahu ya Pak ya? Sekarang Pak, saya keliling di Bandung kemarin, Bekasi, Bogor, termasuk di Jogja. Populer salawat ini rupanya. Betul? Siapa yang ngarang nyiptainnya? Pada nggak tahu. Ternyata yang mengarangnya adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Siapa? Al-Habib Muhammad bin Rizik Syihab. Muhammad Rizik Syihab. Terlepas daripada banyak orang yang tidak senang kepadanya, terlepas banyak orang yang membencinya, ketahuilah dalam darahnya mengalir datuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, datuk beliau makhluk yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kan banyak orang enggak senang, banyak. Tidak sedikit Pak, gara-gara beda politik dengan beliau, di Facebook beliau digambarkan pakai sorban, ininya gendut, nauzubillahi min dzalik. Orang yang sudah seperti itu, wallahu alam apakah bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah? Ternyata beliau banyak dibenci, banyak orang yang enggak senang, menciptakan syair rahatil atyarut tasdu. Banyak di antara yang benci membawakan syair itu enggak sadar, betul? Allahu Akbar. Mulia berkah Pak. Beliau itu cerdas. Gak mungkin dong cucu Rasulullah gak cerdas. Allah berikan kecerdasan Pak. Dulu anak-anak kita kalau ulang tahun apa yang dinyanyikan Bu? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kan ya? Habib Rizik ubah kebiasaan buruk itu. Umat Islam, muslimin, kalau ulang tahun jangan ikutin kayak gitu. Kalau mau nyanyi ganti salawat dengan salawat. Maka dibuatin lirik yang populer. Apa? Mabruk alfa. Apa? Ayo. Alaika. Kali lagi. Mabruk. Alaika mabruk. Mabruk alfa. Mabruk. Yaumil lazi mabruk. Selamat hari. Semoga turun rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Saya punya jamaah majelis taklim. Saya bina sudah 5 tahun. Masya Allah Pak. Ngeri-ngeri. Awal-awal pengajian. Ngaji sih ngaji. Tapi pakai rok mini segini. Ulang tahun asalnya happy birthday to you. Tapi begitu populer salawat ini. Orang pakai rok mini segini langsung. Saya ulang tahun. Mabruk alfa mabruk Pak Ustadz. Saya ngeri. Aduh bergidik. Allah karim. Ada orang nggak tahu apa-apa. Ulang tahun mabruk alfa mabruk. Artinya ini sudah menyebar. Dulu budaya ini nggak bagus. Sekarang menjadi bagus. Bapak ibu punya anak ulang tahun. Jangan lagi nyanyi selamat ulang. Tapi nyanyi mabruk alfa. Karena itu doa. Coba bayangkan. Siapa yang mengarang syair ini? Rupanya adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Siapa? Habib Muhammad Rizik Syihab. Tapi Pak Ustadz, orang itu sekarang dijeruji besi, tidak masalah. Berarti Allah nggak muliakan. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara. Pernah? Apakah beliau tidak mulia? Tidak. Beliau tetap mulia. Kenapa saya bawa ke sini? Saya ingin mengajak. Momentum memperingati hari kelahiran Rasulullah tidak cukup dengan mencintai Rasulullah, tapi cinta kepada ahlul baitnya. Maka kalau kita cinta kepada Rasulullah, tanamkan kecintaan kepada ahlul bait, cucu-cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Apabila kita tidak tahu apa yang terjadi, maka lebih baik diam. Tidak usah mengkritik terhadap hal yang tidak tahu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini kita tahu harus kenal dengan Rasulullah. Siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Ternyata di awal-awal kelahirannya saja dunia sudah sangat ajaib, Ibu. Kenapa ajaib? Begitu beliau lahir disebutkan patung yang ada di dalam Ka'bah itu mendadak tumbang. Api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi sekian ratus tahun tidak padam, mendadak padam. Karena apa? Tidak tahan dengan cahaya yang hadir daripada jasad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Bila berbicara tentang fisik, boleh saya berdiri? Saya enggak biasa duduk, ya. Berbicara tentang fisiknya Rasulullah, kenapa beliau patut dicintai? Allahu Akbar. Dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan, Rasulullah itu orang yang memiliki fisik sempurna, Ibu. Tidak terlalu tinggi, namun tidak terlalu pendek. Keringatnya, kalau beda sama kita, satu ketika Ummu Sulaim pernah melihat langsung Rasulullah berkeringat ketika menyampaikan wahyu. Buru-buru Ummu Sulaim mengambil baskom. Buat apa? Ditaruh di bawah Rasulullah. Keringat yang mengalir ditampung ke dalam baskom. Rasulullah nanya, untuk apa Ummu Sulaim itu? Maaf ya Rasul, saya mau jadiin minyak wangi. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Saya beli minyak wangi yang terbaik di kota Mekah ini. Tidak ada yang sewangi keringatmu ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu keringat siapa, Bu? Rasul. Jangan dicoba Ibu nampung keringat Bapak, jangan. Atau Bapak nampung keringat Ibu. Habis makan jengkol keringatan ditampung tambah bau nanti ya. Itu beda. Sekalipun Nabi Muhammad manusia biasa, tetapi Muhammadun basyarun lakal basyar. Bukan manusia biasa seperti kita. Dari segi fisik itu, Bu. Bicara kegantengan jangan tanya. Nabi Muhammad itu memiliki wajah yang rupawan. Jangankan sahabat, musuh pun demen, senang melihat wajah Rasul. Abu Jahal pernah ditanya. Karena ketika Abu Jahal berjumpa dengan Rasulullah, Abu Jahal menutup wajahnya dengan sorban atau tangannya gini. Kenapa kamu nutup wajahmu? Ya Umar bin Hisham. Karena Abu Jahal itu namanya Umar bin. Apa kata Umar bin Hisham? Saya takut terpesona sama wajahnya Muhammad. Bayangkan. Abu Jahal tidak mau melihat Rasulullah karena takut terpesona dengan Rasulullah. Ada gak orang di zaman sekarang musuh melihat musuhnya terpesona, ada gak? Gak ada, yang ada enek, benci, betul. Sekalipun ganteng. Itu laki-laki, Bu. Apalagi perempuan melihat wajah Rasul. Itulah ciri-ciri fisik sebagian, banyak lagi. Belum lagi yang paling utama yang disampaikan oleh Qori tadi adalah yang harus kita taati, yang harus kita cermati. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Laqad, ada lam sumpah, lam qasam di sana. Sungguh-sungguh ada dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun. Apa itu uswatun hasanah? Contoh suri toladan yang baik. Karena Nabi kita manusia, ya kita patut mencontoh manusia. Untung Nabi kita jenisnya manusia, Pak. Kalau Nabi kita jenisnya malaikat, sulit mencontohnya. Karena beda. Itulah hikmahnya Allah hadirkan Nabi dari jenis kita sendiri manusia. Maka kita mudah mencontoh. Sebenarnya tidak ada sulitnya kita mencontoh Nabi. Yang sulit itu adalah rasa malas di dalam hati. Nabi sama manusia seperti kita. Nabi kuat tahajud. Kenapa kita juga tidak kuat? Padahal makan sama. Tidurnya sama. Sehari 24 jam, betul? Beda enggak jam kita dengan Rasulullah? Misalkan Rasulullah 25 jam. Enggak, Pak. Sama-sama 24 jam. Kenapa kita sulit mengikuti sunnah baginda Nabi? Karena kita belum paham yang pertama. Yang kedua karena ada rasa malas.
Memang banyak sunnah Nabi, banyak. Tapi paling tidak kami ingin sampaikan 4 hal pada pertemuan ini. Anak-anak, dek, udah ngantuk belum? Yakin? Ibu-ibu, lanjut? Apa sudah? Kalau sudah, besok saya harus kuliah subuh juga nih ya. 4 hal kata baginda Nabi. Ketika baginda Nabi menyampaikan satu majelis, ada seorang Yahudi namanya Husain bin Salam masuk ke majelis itu. Menatap Rasulullah dari kejauhan, Husain bin Salam jatuh hati. Terlebih ketika baginda Nabi menyampaikan kalimat ini. 4 hal mudah-mudahan bisa dibawa ke rumah. Ayyuhan nas, kata Nabi, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Bapak ibu sekalian, wahai manusia semuanya, kata baginda Nabi, apabila kalian ingin masuk surga dengan selamat, ikuti 4 hal ini. Maksud masuk surga dengan selamat, ibu akan bebas siksa kubur, amin. Ibu akan selamat daripada hisab yang ketat, amin. Ibu bapak akan lewat sirat dengan mudah, amin. 4 hal kata Nabi, apa saja? Pertama, absus salam, sebarkan salam. Seperti apa Pak Ustadz menyebarkan salam? Salam itu ada 2, ada bil qaul, ada bil af'al. Salam dengan ucapan. Seperti tadi, Pak Imam Masjid membuka majelis dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Maka yang menjawab wajib. Ada 3 sikap memang ketika menjawab salam. 1, salam yang wajib dijawab. Contoh tadi Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekurang-kurangnya sama. Kalau ada orang ngucapin Assalamualaikum, maka dijawab 2 kali. Waalaikumsalam warahmatullah. Biasanya orang yang gak lengkap, Assalamualaikum. Orang yang masuk ke rumah kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau udah Assalamualaikum, tukang kredit itu namanya itu. Ibu jangan gak ada jawab, oh jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada salam yang tidak boleh dijawab. Ada Pak Ustadz? Ada. Salam apa? Sehabis salat. Sehabis salat, Assalamualaikum warahmatullah. Ibu-ibu jangan sok kerajinan, Waalaikumsalam. Jangan. Biarkan malaikat yang jawab. Betul? Yang ketiga, ada salam yang jangan berharap dijawab. Kapan? Kalau kita ziarah kubur. Kan sunnah kalau ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka jangan berharap ada jawaban. Kok nggak ada jawaban Waalaikumsalam? Biarin yang jawab itu ahli kubur. Tadi saya ngucapin salam sama Bapak Ibu, ada yang nggak jawab salam. Jangan-jangan ahli kubur gitu. Nah, 3 ya. Yang kedua, ada salam bil af'al. Seperti apa itu? Kalau dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah, keselamatan, keberkahan, rahmat Allah tersebar untuk kita semua. Itu doa sekalipun tidak pakai Allahumma dan Rabbana. Adapun salam bil af'al adalah jangan pernah kita membuat onar di alam dunia ini. Maksudnya apa? Sebarkan kedamaian. Orang Islam, umat Nabi Muhammad pantang membuat ribut. Jangan pernah kita membuat masalah. Paling kecil dengan tetangga lah, Bu. Ibu punya tetangga? Saya punya tetangga. Kebetulan di Kapling. Tetangga ngurus ayam. Nggak dikandangin. Saban hari itu berak di halaman rumah, Bu. 1 hari, 2 hari masih bisa ngepel. 3 hari kesal juga. Ini tetangga punya ayam gak dikandangin. Diperingatin, Bu. Ayam ibu masuk ke rumah saya. Apa jawab dia? Oh baguslah Pak gitu. Allahu Akbar. Bagus gimana dia berak di rumah saya, kata saya.
Kalau dia berak di rumah bapak, ya udah sembelih aja pak. Besok saya sembelih bu ayamnya, ngamuk. Nah, ini artinya apa? Jangan pernah kita membuat tetangga tidak nyaman. Kalau bapak ibu punya peliharaan di rumah, hewan maksudnya, bukan peliharaan istri. Ya. Punya hewan peliharaan, jangan sampai mengganggu karena tetangga gak senang ibu dosa. Kenapa? Saudara terdekat adalah muliakan tetangga. Tidak cukup dengan kita tidak mengganggunya. Maka contoh punya hewan peliharaan pun jangan sampai mengganggu tetangga. Banyak gara-gara hal sepele berantem pak. Gara-gara ayam tadi ada tetangga sama tetangga 2 kali puasa, 2 kali lebaran kagak bertegur sapa. Bayangkan. Gara-gara apa? Ayam. Di sini ada di sini? Mudah-mudahan tidak ada. Banyak kejadian seperti itu. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam belum mengajarkan ajaran Rasulullah menyebarkan kedamaian di antara lisan. Jangan sampai menyakiti orang. Di zaman Nabi ada seorang ibu yang ahli ibadah. Tahajud tidak pernah tinggal. 8 rakaat. Ibu tahajud sudah berapa rakaat bu? Ada yang 4 syukur ya. Ini sudah 8 rakaat istiqomah. Duha 8 rakaat. Sedekah rajin. Wah ahli surga. Tapi kalau ngomong suka nyakitin hati tetangga. Dilaporin sama Rasulullah. Ya Rasul, si fulan ahli ibadah. Sedekahnya luar biasa. Tahajudnya luar biasa. Tapi lisannya itu nggak bisa dijaga. Kenapa? Tiap hari nyakitin tetangga. Banyak tetangga yang dibuatnya sakit. Kata Rasulullah, perempuan itu ahlun nar, ahli neraka, karena tidak bisa menjaga lisan. Artinya tidak bisa menjaga kedamaian. Tuh. Maka kalau ingin selamat, jaga lisan. Jangan sampai nyakitin orang. Tiba-tiba celetuk, orang dah sakit aja. Ya. Apalagi mencaci maki. Kalau kita ingin selamat dari lisan, kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ini kalau sudah ngamek, binatang keluar bahasanya. Anak tetangga gara-gara bising, dasar kancing coplok kok. Waduh, ngeri tuh. Ya, hati-hati. Lisan kita ini bisa membuat gaduh kalau tidak pada tempatnya. Ini satu. At'imut ta'am. Yang kedua kata Nabi, kalau ingin selamat masuk surga dengan mudah, rajin-rajin ngasih makan. Maksudnya apa? Berlakulah dermawan. Jadi ahlus sedekah. Tidak ada orang sedekah itu rugi. Justru dalam satu hadis, innamas shadaqatu tamna'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah mati dalam keadaan buruk. Ada satu kisah. Ada yang mau dibacain kisah? Di zaman Nabi Sulaiman, ada umat Nabi Sulaiman yang bertetangga dengan seekor burung. Kenapa bisa tetangga dengan burung? Rumahnya di bawah, dia ada pohon, di atasnya ada seekor burung. Saban hari, ini manusia nyolong telur burung tersebut. Sampai burung itu bertelur tak bisa punya anak, tak bisa punya keturunan. Lama-kelamaan protes. Ya Nabi Sulaiman, saya mau ngadu. Kenapa burung? Tiap hari saya bertelur, tapi telur saya tidak pernah jadi anak. Kenapa? Dicuri terus. Oh, siapa yang nyuri? Tetangga saya. Dipanggillah tetangganya. Ada manusia, rupanya saban hari hanya ngambil telur kerjaannya. Dipanggil sama Nabi Sulaiman. Betul kamu suka ngambil telur burung itu? Betul ya Nabi Sulaiman. Kenapa kamu ngambil itu? Ya untuk makan saya. Karena saya nggak punya penghasilan. Mulai besok kamu cari penghasilan yang lain. Jangan lagi mengambil telur burung di atas rumah kamu. Kenapa ya Nabi Sulaiman? Burungnya ngadu sama saya, kata Nabi Sulaiman. Oh baiklah. Takut. 1 hari, 2 hari, 3 hari gak nyolong burung itu. Tapi 4 hari istrinya nanya, Pak, telur burungnya dah habis, kenapa gak diambil lagi? Oh, mulai saat ini gak boleh mah. Kenapa?
dilarang sama Nabi Sulaiman. Loh, emang apa urusannya Nabi Sulaiman? Oh, dia kan nabi, raja kita. Dia pun gak pernah mikirin hidup kita, kata istrinya. Jadi mulai besok abang ambil telur burung itu lagi lah. Wah, mulai payah nih, bingung. Satu sisi takut sama Nabi Sulaiman, tapi daripada takut sama Nabi Sulaiman, lebih mengerikan istrinya, Pak. Orang sebelum menikah boleh jadi singa. Kalau udah kawin jadi kucing. Meong, susit. Rupanya ini berlaku sama orang ini. Esok hari mau nyolong, aduh takut. Esok harinya istrinya dong, cepet ambil. Wah, mulailah takut sama istrinya, Pak. Ngambil telur burung itu lagi. Rupanya burung itu, wah kemana telur saya nih? Ngadu lagi sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, ternyata orang itu tak bisa dipercaya. Kenapa? Dia masih tetap nyolong telur saya. Wah, marah Nabi Sulaiman. Apakah manggil orang itu? Enggak. Nabi Sulaiman manggil umatnya yang lain. Siapa? Golongan jin. Dipanggil 2 jin. Kamu mulai saat ini kutugaskan untuk menjaga seekor burung. Bayangkan, burung dijaga sama 2 jin. Hebat, Pak. Satpamnya 2 jin. Kalau nanti ada orang itu ngambil telur burung itu lagi, kamu tarik kakinya, kamu buat celaka, tak masalah lah. Oh, siap. Esok hari orang ini mau nyolong apa? Telur burung. Ketika mau narik kakinya, ini jin, tiba-tiba ada pengemis datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kasihanilah saya. Kenapa? Saya belum makan. Orang ini rupanya ahli sedekah. Ada jatah makan buat dia, dikasih buat pengemis itu. Kemudian dia naik lagi ke atas pohon. Begitu jin mau narik kakinya, nggak bisa-bisa, Pak. Nggak bisa. Esok paginya burung itu ngadu lagi. Ya Nabi Sulaiman, 2 jin kamu itu payah, katanya. Kenapa? Telur saya bisa dicuri juga. Waduh, dipanggillah 2 jin. Jin, ya. Namanya saja jin. Untuk jadi satpam seekor burung aja gak becus, katanya. Bukan gitu Nabi Sulaiman. Kenapa? Orang itu ahli sedekah Nabi Sulaiman. Maksudnya apa? Ternyata dia ngasih pengemis sebelum saya mencelakainya. Karena dia sedekah itu, ketika saya mau mengambil kakinya, saya ditarik sama malaikat, dilemparkan saya ke tempat asal saya. Allahu Akbar. Artinya apa, Pak? Orang yang tadinya harus mati jelek, terhindar gara-gara dia sedekah. Ini kisah di zaman Nabi Sulaiman. Maka jangan pernah pelit-pelit dalam masalah rezeki. Bisa jadi hari itu kita mau celaka, tapi karena sedekah Allah hindarkan celaka kita. Ya, maka sering-sering ngasih sedekah, terutama untuk masjid. Sedekah untuk jalan fisabilillah seperti masjid, pesantren, itu pahalanya 700 kali lipat. Malah Allah lanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha'u bighairi hisab. Tanpa hisaban, tanpa hitungan. Insya Allah. Makanya masjid ini bagus, saya yakin orang-orang sini ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wasilul arham. Kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, jalinkan tali silaturrahim. Tali apa? Silaturrahim itu 2 kata, sila dan rahim. Sila artinya nyambung, rahim identik dengan ibu-ibu. Rahim, ada istilah rahim. Bapak-bapak punya rahim tidak? Tidak. Yang punya rahim siapa? Ibu-ibu. Tempatnya di mana? Di dada apa di perut? Perut. Jadi silaturahim itu nyambung perut makan, nanti ada waktunya ya. Maksudnya apa? Rahim itu milik ibu-ibu. Yang punya rahim itu ibu-ibu. Kalau ibu sudah sayang kepada anaknya, anaknya salah tetap dibela. Betul? Rasulullah ingin sesalah apapun saudara, tetangga, tengoklah seorang ibu kepada anaknya. Dia tetap memberikan lautan maaf. Kenapa ibu bisa seperti itu, Bu, sama anak? Anak udah salah pun dibela. Oh, luar biasa. Ibu memiliki ikatan emosional yang tinggi.
ibu mengandung 9 bulan, Pak. Yang mengandung ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. 9 bulan, bapak-bapak gak pernah ngandung. Kan mudah aja Pak Ustadz, kata siapa? Kalau bayi udah 8 bulan di kandungan, berat 3 kilo, itu sudah susah ngapa-ngapain, Pak. Coba bayangkan, kelapa diikat di sini, jangankan 1 bulan, 1 hari kita bawa kelapa di perut, sanggup gak? Gak sanggup. Makanya ibu ini kelihatan lemah, padahal kuat. 9 bulan, Pak. Mau tidur aja sulit. Mau tidur terlentang, sesak napas. Betul nggak, Bu? Mau tidur tengkurap, takut pecah. Itu pengalaman tuh. Karena saya punya istri, Pak. Allahu Akbar. Makanya kasih sayang ibu lebih besar daripada ayah. Rasulullah ingin rasa sayang kita dengan sesama seperti ibu kepada anak. Maka disebut silatur rahim. Nyambung tali kasih sayang. Dengan siapa? Dengan yang sudah baik semakin baik. Dengan yang pernah bertengkar maka harus islah. Jangan sampai kita punya masalah 3 hari tidak bertegur sapa, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibu punya masalah dengan siapapun, jangan lebih dari 3 hari. Tapi saya udah salam, dia cuek aja Pak Ustadz, tidak masalah. Ada yang menjawab salam kita, siapa? Malaikat. Barang siapa yang berselisih, yang terbaik adalah orang yang mengucapkan salam duluan. Sekalipun orang tidak menjawabnya, ada malaikat yang menjawab salam. Itu haram kita untuk memutus tali silaturahim. Yang keempat, terakhir, syarat masuk surga dengan selamat, sallu bil laili wan nasu niyam. Apa itu? Salatlah kamu di saat manusia sedang tertidur lelap. Salat apa namanya? Tahajud. Jam berapa kira-kira sepertiga malam tuh? Kalau tengah malam jam 12, sepertiga malam jam 2, jam 3, setengah 4 masih kebagian lah terakhir. Kenapa harus tahajud? Kata baginda Nabi, afdhalus shalah ba'dal maktubah. Sebaik-baik salat sunnah setelah salat fardu. Dalam satu hadis Nabi menyebut, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah, kehormatan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Maksudnya apa? Seorang mukmin ingin wibawanya naik, ingin naik derajat, maka jangan pernah tinggalkan salat malam. Kita pernah punya panglima besar Jenderal Sudirman. Pernah dengar namanya? Pasti. Disebut panglima besar, badannya kecil. Ditandu, sakit. Ketika perang gerilya itu dalam keadaan sakit. Tapi kenapa penjajah takut mendengar namanya? Rahasia yang sebenarnya adalah panglima besar Jenderal Sudirman dalam kondisi sulit tidak pernah meninggalkan sholat malam. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Hijrah bisa mengaplikasikan hal ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak harus berjamaah. Sholat sunnah itu bagusnya di rumah. Hiasi rumah kita jangan seperti kuburan, sepi, gak pernah dipakai sholat, gak pernah dipakai baca Quran. Maka perbanyak sholat sunnah. Insya Allah 4 hal ini kita lakukan, kita termasuk orang yang mendapatkan surga dengan mudah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar kami sampaikan. Besok saya yakin ada bapak-bapak yang olahraga, ibu-ibu yang pasti olahraga juga. Ya, hari Ahad. Ada yang suka sepedahan di sini ada? Nggak apa-apa ya, sekarang kan musimnya tuh. Sepeda mahal-mahal Pak Ustadz. Ada yang sampai 30 juta. Apa sepeda Bronson apa ya? Tapi yang penting Bapak jujur sama Ibu. Jangan sampai kayak tetangga saya. Dia beli sepeda Bronson 30 juta harganya. Istrinya kaget, Pak. Kok beli sepeda? Iya, berapa harganya? Suaminya takut dimarahin. Cuma 3 juta. Oh, ya udah. 3 juta. Suaminya keluar kota. Ada orang tahu sepeda. Ibu, sepeda Bapak bagus. Iya.
Berapa kemarin? Berapa Bapak? Cuma 3 juta katanya. Dia tahu sepeda. 3 juta Bu ya? Iya. Boleh saya beli nggak? Ah, jangan, punya suami saya. Saya beli 10 juta deh. Ibu-ibu otak bisnisnya muncul. Wah, kata suami saya 3 juta. Kalau saya jual 10 juta untung 3 kali lipat nih. Ya udah Pak, ambil aja. Pasti suami saya senang nih, saya punya untung 6 juta katanya. 7 juta saya untung. Besok-besok pulang suaminya. Bu, mana sepeda Bapak? Tenang dulu Pak. Mama ini ahli bisnis, kata istrinya, pede. Bapak kemarin beli 3 juta. Iya, kata bapaknya. Sekarang mama punya untung 7 juta. Mama udah jual 10 juta. Suaminya kelenger. Alamak, 30 juta jadi 10 juta. Rugi 20 juta. Mau jujur, takut dimarahin Pak. Karena udah bohong, betul? Nah, maka jangan pernah bohong Bapak Ibu ya. Besok olahraga boleh, silahkan. Yang penting tetap jaga suami istri, keharmonisannya dijaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup, saya ingin mengundang semuanya yang bisa hadir, alhamdulillah, yang tidak pun tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan. Hari Jumat tanggal 26 November, Pondok Pesantren Darul Hikam mengadakan daurah ilmiah bersama Dr. Buya Ar-Razi Hashim di Pondok Pesantren Jumat pagi ya, jam 8 di Pondok Pesantren di Patam Lestari. Siapa tahu sekalipun jauh bisa hadir ke sana, insyaallah ya, yang ada waktu. Kemudian untuk tahun 2022 Pondok Pesantren Darul Hikam sudah menerima santri baru. Sekarang sudah ada yang inden. Pondok Pesantren Darul Hikam ini menggunakan metode salafiyah dalam pendidikannya, tapi dalam prakteknya salafiyah modern, samud. Anak-anak kami memang bukan khusus tahfidz Al-Quran, tetapi setiap hari wajib menghafal sebanyak 4 jam. Ya. Selain itu dibekali dengan nahwu shorof supaya anak bisa membaca kitab kuning dalam tempo selama 2 tahun, insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk masukkan anak-anak ke pondok pesantren kami, silakan bisa menghubungi Akhi Hendra ya. Akhi Hendra sebagai pejuang di pondok pesantren kami, insyaallah. Nah, ini salah satu santri 2 kami bawa, belum lama tapi alhamdulillah banyak peningkatan. Di antaranya kalau Ustadz tadi di sini membekali anak-anak dengan mabadi'il fikih ya, mabadi ilmu fikih, nanti di pesantren ditingkatkan lagi ya. Ke dalam kitab Safinatun Najah kami biasanya pakai Fathul Qorib. Nah, jadi insyaallah ke depan anak-anak kita tidak hanya cakap dalam ilmu dunia, tetapi cakap dalam ilmu agama, insyaallah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim ala sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma assil 'aqibatana fi umuri kulliha wajirna min akhirati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawla la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت العلماء والشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء ودخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البعيدات والضلالة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Mudah-mudahan doa kita dengan berkat salawat kepada Nabi baginda Nabi Muhammad SAW semoga Allah kabulkan, semoga kita mendapatkan syafaat dan diakui daripada umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.